Selamat pagi jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kembali kita kesempatan untuk kita bisa doa pagi bersama dengan keluarga kita. Jadi kita pribadi, mari kita sama-sama siapkan. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau mengucap syukur buat kasih dan penyertaannya sepanjang kita bisa beristirahat. Dan kita mau bersyukur juga untuk hari yang kembali Tuhan percayakan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita angkat penyembahan kita. Mari kita sembah Allah kita hadir memimpin hari kita, aktivitas kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Kau selalu baik. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Yesus. Haleluya. Kita mau angkat syukur kita lewat pujian yang akan kita nyanyikan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh setia buat setiap kami. Katakan ku bersyukur sebab Kau setia. Bersyukur sebab Kau setia. Memujimu Tuhan, memujimu karena Kau sangat baik.
tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Sekali lagi katakan mulialah. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah, mulialah. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Biarlah kehidupan kita selalu memuliakan namanya. Biarlah sepanjang hari ini aktivitas kita boleh mempermuliakan namanya. Sebab dia Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita panggil dia Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik dan teramat baik buat setiap kami. Dia Yesus, nama yang terlalu indah buat setiap kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Haleluya. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh Rasakan kebaikannya, Yesus, rasakan kemuliaan yang memenuhi setiap kita. indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
selalu Hidup kami menjadi penyembahan dan hidup bagimu. Kau yang layak Kau yang layak. semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tangan kita katakan sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Hanya Dia yang layak menerima semua puji dan sembah kita, ya. Cuma Tuhan, kita sama-sama percaya setiap doa kita tidak pernah lekang oleh waktu, karena Tuhan yang tanpa batas akan mendengar setiap doa kita, ya. Pagi, siang, dan malam Dia akan segera menjawab doa-doa kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengeluarkan suara kita akan berdoa. Yang pertama, kita akan bawa gereja kita. Kita bawa setiap ibadah-ibadah yang ada, mulai dari ibadah raya, umum 1, 2, 3, maisi, gereja anak, setiap program-program yang ada, komsel-komsel, dan program-program lainnya yang kita ingat. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama keluarkan suara kita. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk gereja kami di PT Maranatha Tuhan. Terima kasih kalau Kau percayakan banyak sama gereja kami. Kita berdoa dari setiap ibadah-ibadah yang ada, Tuhan. 1, 2, 3, maisi, gereja anak, apa semua boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Perkenanan dan keputusan-Mu boleh nyata di setiap ibadah kami, Tuhan. Kami boleh menyatakan ibadah kami tidak menjadi ibadah-ibadah yang biasa, tidak menjadi ibadah-ibadah yang rutinitas saja, Tuhan Yesus. Tapi Kau betul-betul menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, Tuhan, lewat gereja kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita juga mengeluarkan suara kita untuk gereja kita, baik itu untuk pelayannya, baik itu untuk pengurus-pengurusnya, dan kita sama-sama bantu doakan untuk gembala sidang kita. Mari kita sama-sama berdoa, jemaat Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan
setiap pengurus, gembala sidang yang ada di gereja kami Theophilus Tuhan. Biarlah perkenanan hati-Mu boleh ada di setiap kami Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, sungguh kuasa boleh terimpartasi Tuhan Yesus. Kau kuduskan, sucikan sehingga kami boleh berlayak Tuhan, menjadi pelayan melayani Engkau Tuhan Yesus. Pekerjaan tanah kami perluas Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa juga untuk jemaat-jemaat di gereja kita. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat di komsel kita masing-masing. Berdoa untuk jemaat yang lansia. Berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, yang mungkin kita ingat. Jemaat-jemaat yang mungkin sudah lama tidak hadir ke gereja. Kita sama-sama rindukan. Doakan mereka di setiap doa kita. Mari kita keluarkan suara kita. Maka kami berdoa di setiap jemaat-jemaat yang ada di gereja kami Tuhan. Mulai dari jemaat yang ada di komsel hamba pribadi Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, komsel ini tidak menjadi komsel yang mati Tuhan Yesus, tapi Engkau boleh mengalirkan kuasa-Mu yang lebih lagi Tuhan Yesus. Setiap komsel-komsel yang ada Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang lansia dan terhalang untuk bisa hadir ke gereja. Mungkin saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sakit, yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Engkau yang jamah mereka. Engkau menjawab mereka, memberikan kemenangan demi kemenangan buat setiap mereka Tuhan. Ya, jemaat-jemaat kami adalah jemaat-jemaat yang berkemenangan Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kita juga mau berdoa untuk bangsa negara kita. Bangsa kita membutuhkan Tuhan. Kota kita membutuhkan Tuhan. Terkhusus untuk pemilu yang akan diadakan. Biar Tuhan akan memunculkan banyak orang-orang yang baik, yang Tuhan percaya ada dalam posisi mereka dan menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa untuk Indonesia, untuk kota Bandung yang kita tinggali. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Percaya hati-Mu ada untuk Indonesia, hati-Mu ada untuk kota Bandung Tuhan. Setiap apapun yang terjadi di bangsa dan di kota kami Tuhan Yesus, Engkau ikut campur tangan Tuhan. Dan pemimpin kami yang tertinggi, Pak Presiden kami Tuhan Yesus, mungkin sebentar juga akan tergantikan. Itu juga untuk setiap kabinet-kabinet dan orang-orang yang ada di bawahnya Tuhan Yesus. Biarlah perkenanan-Mu boleh ada untuk bangsa negara kami, setiap orang-orang yang terlibat Tuhan. Kau boleh memajukan negara kami lebih lagi Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat setiap negara-negara dan kota-kota yang lain Tuhan yang ada di sekitar kami. Saya percaya kuasa-Mu Tuhan, Kamu memulihkan negara kami, Kamu memulihkan kota kami Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, kasih-Mu ada Tuhan, kuasa-Mu ada. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita juga berdoa. Kita mau dukung keluarga kita. Buat anak-anak berdoa untuk orang tua berdoa untuk anak-anak, untuk suami-suami berdoa untuk istri berdoa untuk para suami. Mari kita berdoa untuk keluarga kita. Kita bawa setiap aktivitas mereka biar Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang jaga. Mari kita berdoa. Bapak hamba juga berdoa sambil aku hamba Tuhan, percaya kuasa dan Kamu Tuhan ada buat setiap mereka, mengikuti setiap mereka apapun yang mereka kerjakan. Kau menyertai mereka Tuhan Yesus, memimpin dan membuat mereka berhasil dengan apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Bahwa mereka semakin mengandalkan Tuhan. Amin. Percaya Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan. Lagi-lagi kami tidak henti-hentinya bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Kau yang menenangkan setiap jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama.
Tuhan Yesus, duduk di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pujian, terima kasih penyembahan, terima kasih untuk setiap doa-doa yang kami boleh sampaikan di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkenan, Kau bersuka Tuhan Yesus dengan apa yang kami naikkan, kami pujikan Tuhan Yesus Tuhan. Kau dipermuliakan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar Tuhan, setelah kita udah firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapan-Mu ada padanya Tuhan Yesus, hingga sungguh-sungguh firman yang keluar itu Tuhan Yesus dibagikan itu boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami Tuhan Yesus, menegur kehidupan kami Tuhan, dan kami belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan, firman kami senantiasa. Bapak terima kasih, kami menjalankan doa pagi kami selanjutnya dalam tangan Tuhan saja yang berkata sampai akhir. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dalam puji hormat kemuliaan kami sampaikan kepada Tuhan saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur dan percaya kepada sama-sama. Amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan. Dan sharing firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dengan judul Mengapa Kita Perlu Berdoa. Ya, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 yang berbunyi demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doa adalah sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita dan merupakan kunci di dalam kehidupan kita. Dan saya mendapatkan sebuah statement yang mengatakan bahwa the heartbeat of my relationship with God is prayer. Artinya doa adalah sebuah detak jantung di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita akan bisa bergerak dengan Tuhan ditentukan oleh apa yang ada di dalam kita, bukan oleh faktor yang ada di luar kita. Bagian dalam dari kehidupan seorang Kristen dapat menjadi masalah yang besar bila tidak dibereskan. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya berdoa. Poin yang pertama yang saya dapatkan adalah bahwa doa itu mengubah kehidupan kita. Doa bukan cuma sekedar kita mengucapkan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Tapi di dalam doa, di dalam kita bertekun di dalam doa, doa itu merupakan sebuah hubungan yang terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kita tidak hanya sekedar mengucapkan banyak permohonan kepada Tuhan, tapi di dalam doa kita memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan. Hubungan di mana kita bisa mengetahui apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mungkin situasi di luar kita ketika kita berdoa rasanya belum terjadi perubahan. Tetapi apakah Bapak Ibu Saudara menyadari ketika kita ada di dalam sebuah proses, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kehidupan kita mengalami sebuah perubahan. Kita mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini adalah merupakan sebuah poin yang paling penting. Ketika kita berdoa, kita tidak cuma sekedar doa itu merupakan sebuah rutinitas, sebuah tempat di mana kita hanya mengucapkan permohonan, tapi tempat di mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hati kita di-upgrade, karakter kita diubahkan, pengertian kita dibaharui, dan kita mengalami perubahan kehendak dari apa yang kita mau menjadi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan di dalam doa itu juga membantu kita terasa untuk bergerak dengan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita konsisten, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu nih apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita tidak bergerak secara sembarangan. Tapi kita mempunyai sebuah kehidupan yang terarah, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena begitu kita terkoneksi dengan Tuhan, kita tahu apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya diingatkan bahwa di dalam doa itu bukan cuma sekedar menaikkan doa-doa atau permohonan kita kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika situasi di luar tidak berubah. Dan Tuhan mengajak kita untuk tetap berdoa. Di dalam doa ada sebuah perubahan yang kita bisa rasakan. Kehidupan kita mengalami sebuah perubahan kehendak dari apa yang kita mau menjadi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita.
waktu kita khawatir dan memutuskan untuk berdoa, disitulah kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Itu yang saya katakan bahwa mungkin situasi kayaknya belum kita mengalami jawaban dari Tuhan, tapi hati kita mengalami sebuah damai sejahtera. Karena di saat kita khawatir, kita mengalami koneksi dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita mengalami bahwa yes, saya percaya janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saya. Dan itu membuat kita menjadi kuat, dan itu membuat kita menjadi memiliki pengertian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan poin yang kedua, doa dan pelayanan itu tidak bisa dipisah. Pelayanan tanpa doa itu akan membawa kepada hal-hal yang salah. Kalau saya berkata bahwa kita akan membawa pada kesesatan. Pelayanan tanpa doa akan membuat kita semakin lama menjadi kering dalam kehidupan rohani kita. Terkadang kita berpikir bahwa mari kita melayani. Tapi kalau melayani tanpa doa, akan ada sebuah kekeringan yang akan kita alami di dalam kehidupan pelayanan kita. Doa dan pelayanan tidak bisa dipisahkan. Itu merupakan sebuah satu kesatuan di mana doa itu akan membawa kita pada kebenaran firman Tuhan. Dan pelayanan kita tidak menjadi tersesat. Dan pelayanan kita terarah kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan pelayanan kita belajar bahwa ketika kita tidak memisahkan doa dengan pelayanan, kita mengalami yang namanya hadiran Tuhan. Terkadang ketika kita melayani, hati-hati dengan pemikiran, apakah saya berhikmat dari yang lain? Apakah saya punya karunia yang lebih banyak dari yang lain? Apakah saya lebih rohani dari yang lain? Kalau ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang pernah saya rasakan, artinya kita tidak sedang melayani Tuhan, tapi kita sedang melayani namanya sebuah pelayanan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam pelayanan saja, tapi bukan orang yang kuat di dalam hadiran Tuhan dan dalam pengenalan dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Menyepelekan doa artinya membawa kita kepada kekeringan, membawa kita kepada kepahitan, membawa kita kepada kemalasan. Artinya membuat rohani kita menjadi stagnasi atau tidak mengalami pertumbuhan. Pemikiran kita terbatas dan perasaan kita mudah dipengaruhi. Mari sama-sama kita bangun ketika kita melayani, kita membangun sebuah kehidupan doa bersama dengan kita. Kuat di dalam hadiran Tuhan dan semakin intim dengan Tuhan. Artinya kita semakin memiliki sebuah kepekaan. Semakin tahu Tuhan bergerak ke arah mana. Dan hatinya Tuhan pun kita tahu. Artinya kita tidak bergerak secara sembarangan. Artinya kita tidak bergerak secara membabi buta. Di dalam pelayanan, apapun pelayanan kita, tidak hanya di dalam masalah pelayanan, tapi juga di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan mungkin sekolah kita, atau mungkin saat kita harus mengambil keputusan, disitulah kita tidak bisa melepas yang namanya kehidupan doa. Karena semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita punya hikmat dan damai sejahtera untuk bisa mengambil keputusan dengan benar. Mari sama-sama di dalam pelayanan dan kita terhubung dengan doa. Artinya kita melayani dengan hati yang mengasihi dan menghadirkan Tuhan. Supaya banyak orang mengalami kasih dan perjumpaan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, kita tahu apa yang sedang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini kita belajar sama-sama bahwa ketika kita mau jadi terangnya Tuhan, kita mau jadi berkatnya Tuhan, kita gak bisa bergerak secara sendirian, gak bisa bergerak dengan seperti apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bangun kehidupan doa kita. Mari kita buka di dalam Kolose 4 ayat 3. Di sini dikatakan, dalam Kolose 4 ayat 3 dikatakan bahwa berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Kita buka juga di dalam Efesus 6 ayat 19. Di sini dikatakan bahwa juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Artinya inilah bagaimana pelayanan kita terhubung di dalam sebuah doa ketika
Pelayanan kita terhubung dengan doa. Pelayanan kita membawa dampak dan menjadi berkat buat orang-orang kita layani. Atau di dalam pekerjaan kita, sekalipun, atau di dalam kehidupan, mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita, atau di dalam kehidupan sekolah kita, kuliah kita, atau apapun itu akan semakin terkoneksi dengan Tuhan. Dan kita semakin terkoneksi, hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mengapa kita perlu berdoa? Karena doa mengubahkan kita. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan doa itu juga membawa kita semakin mengalami kasih Tuhan dan tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga hari-hari kita tidak lagi menjadi khawatir, tetapi kita semakin percaya bahwa Tuhan bergerak di dalam kehidupan kita. Dan kita gak belajar, dan kita gak bergerak untuk hidup dengan sembarangan, tetapi kita belajar punya hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, pelayanan dan doa itu tidak bisa dipisahkan. Karena merupakan sebuah satu kesatuan yang membawa kita kepada kasih Tuhan. Yang membawa kita untuk bisa melayani, bukan untuk melayani sebuah pelayanan, tapi melayani Tuhan. Dan menghadirkan Tuhan di dalam pelayanan kita. Supaya setiap orang kita layani atau di dalam pekerjaan yang kita lakukan, kita menghadirkan Tuhan dan kita menjadi berkat. Dan orang-orang di sekitar kita merasakan dampak bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita sama-sama mengalami kasih dan berjumpa dengan Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita bangun sebuah kehidupan doa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Karena berdoa adalah merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bergerak bersama dengan Tuhan. Doa merupakan sebuah kunci kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu bicara sampai di sini, tetapi Roh-Mu bergerak dengan luar biasa. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, dan hamba-Mu menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kau bergerak dengan luar biasa, kasih-Mu bergerak dengan anugerah-Mu Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang mendengarnya Tuhan, dan biarlah Tuhan yang turut campur tangan bekerja di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami tentang berdoa Tuhan, biar Tuhan yang terus bergerak lebih banyak di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami di surga, bersama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, jemaat Tuhan, kita sudah menyelesaikan doa pagi kita. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.